Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Lydia Nadifa dan saya Nada Izati, kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, sebanyak 101 kafilah LPTQ Kabupaten Banjar resmi dilepas Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang mengikuti event MTQ ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Bumbu yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 8 April 2021. Bupati berpesan agar menjaga nama baik dan membawa nama harum Kabupaten Banjar dengan meraih prestasi yang terbaik. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas 101 kafilah kontingen Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Tanah Bumbu 1 hingga 8 April 2021 mendatang. Pelepasan tersebut dilaksanakan di Mahligai Sultan Adam Martapura, disaksikan Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Masruri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwan Nur, para Kepala SKPD, para pelatih, ofisial, dan kafilah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur berpesan kepada para kafilah agar selalu menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan MTQ berlangsung. Ditambahkan Saidi Mansur, para kafilah agar menjaga nama baik dan membawa nama harum Kabupaten Banjar dengan meraih prestasi terbaik. Pemerintah daerah berjanji akan menyiapkan apresiasi yang pantas bagi kafilah yang berprestasi. Sementara itu, Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Masruri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam segala kegiatan yang dilaksanakan LPTQ Kabupaten Banjar. Dalam pelepasan kafilah tersebut juga dibagikan hadiah bagi pemenang lomba hafalan hadis, 100 hadis dengan sanad dan 200 hadis tanpa sanad yang digelar beberapa waktu lalu. Untuk juara 1 mendapatkan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, dan juara 3 2 juta rupiah. Rizal Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, guna mewujudkan desa yang mandiri, bertukar informasi dan bersinergi di antara kepala desa, BPD dan camat, digelar pelatihan peningkatan kapasitas BPD se-Kabupaten Banjar tahun 2021. Selain itu, sinergitas program gerakan Bina Masyarakat Desa berkualitas dan unggul untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, agamis atau Gitaku Manis. Mewujudkan desa yang mandiri, ajang bertukar informasi dan bersinergi antara kepala desa, BPD, dan camat sebagai wadah silaturahmi dan untuk belajar mendapatkan ilmu demi kemajuan di desa masing-masing, digelar pelatihan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa atau BPD se-Kabupaten Banjar tahun 2021. Sinergitas program gerakan Bina Masyarakat Desa berkualitas dan unggul mewujudkan Kabupaten Banjar maju, mandiri, dan agamis atau Gitaku Manis digelar di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Acara dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri. Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias Saidi Mansur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Haji Syahrialudin, tamu undangan, dan peserta pelatihan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri mengatakan dirinya sangat mengapresiasi digelarnya pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota BPD tersebut. Profesionalisme dan integritas perangkat desa dan BPD sangat penting dalam membangun desa, dan kiranya semua dapat menyatukan langkah, menyamakan cara pandang dalam membangun desa, menghindari konflik dan arogansi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa dan BPD.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias Saidi Mansur mengatakan, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi BPD ini luar biasa. Menurutnya, ini merupakan kesempatan pertama dan pengalaman pertama bagi dirinya berada di depan seluruh perwakilan masyarakat desa, yang mana harus digali potensinya sebaik mungkin untuk sinergitas pemerintah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan untuk memajukan masyarakat di semua lini dan sektor. Tanggapannya luar biasa. Ini merupakan kesempatan pertama dan pengalaman pertama bagi Ulun berdiri di depan seluruh perwakilan masyarakat desa, yang mana tentu ini juga harus kita gali lagi potensinya sebaik-baiknya untuk sinergitas pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang juga nanti untuk kemajuan masyarakat di semua lini dan sektor. Terima kasih. Ini kan program kita ini, peningkatan kapasitas ini kita sinergikan dengan program Gitaku. Yang program Gitaku ini ikonnya program PKK. Ya, ini luar biasa. Kita mulai tahun ini dengan periode bupati yang baru ini. Ya, ini nantinya akan kita turun ke lapangan. Nah, hari ini adalah tindak lanjut daripada MOU Bupati dengan Ketua Tim PKK pada tanggal 19 kemarin, dan juga tindak lanjut daripada implementasi daripada penataan PKS Dinas PMI dengan PKK. Hari ini kita awal dulu sosialisasi dulu dengan Pak BPD, yang mana BPD kan mitranya kepala desa menyusun anggaran. Nah, nantinya kita sarankan untuk kegiatan-kegiatan itu mereka sinergi sepakat untuk memprogram kegiatannya untuk kegiatan masyarakat di sana. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias Saidi Mansur, menjadi narasumber yang menjelaskan tentang sinergitas program Gitaku Manis. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi serahkan bantuan berupa sembako untuk warga terdampak banjir di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura. 4 kecamatan masih terendam banjir, yaitu Kecamatan Cintapuri Darussalam, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan Kecamatan Martapura Timur dengan ketinggian air sekitar 30 hingga 40 cm. Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Irwan Kumar serahkan sejumlah bantuan sembako kepada warga di RT 22, 23, 24, dan 25 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Banjar terhadap masyarakat yang terdampak banjir setelah mendapatkan laporan yang disampaikan Ketua RT setempat terkait semakin meningginya banjir yang menggenangi pemukiman. Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi mengatakan, bantuan yang diserahkan tersebut diperuntukkan bagi warga yang betul-betul terdampak banjir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini sore ini kita bisa berbagi sembako kepada 4 RT. Jadi RT 22, 23, 24, 25. Kemarin sudah kita serahkan RT di Martapura Barat yang hari Sabtu kemarin sama yang RT di sini, yang RT sini RT 18 sampai 21. ST 18 sampai 12 kita serahkan yang lalu juga. sudah kita berikan. Jadi kami mengharapkan adanya laporan masyarakat secepatnya, baik itu lewat WA atau lewat kelurahan atau lewat camat, sehingga kepala BPD bisa menanggapinya langsung. Walaupun beliau tadi tanpa adanya surat, yang penting pemberitahuan dulu, begitu langsung dieksekusi ke tempat di mana yang terdampak banjir. Di situ langsung tim kebanjir tingkat kebanjirannya atau berapa sini berapa. Insya Allah kalau memang persediaan kita masih ada malah kita langsung beri bantuan kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan banjir ini cepat berlalu dan diperkirakan untuk
akhir bulan Maret mulai diperkirakan untuk aman, insya Allah hujan mungkin dapat berkurang. Hingga saat ini, ada 4 kecamatan yang masih terendam banjir, di antaranya Kecamatan Cintapuri Darussalam, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan Kecamatan Martapura Timur, dengan ketinggian air 30 hingga 40 cm. Dan Irwan Kumar meminta masyarakat untuk tetap waspada akan kondisi banjir saat ini. Di lokasi tersebut, banjir menggenangi rumah warga terjadi sejak akhir Desember tahun 2020 lalu. Puncaknya pertengahan Januari 2021 yang membuat warga banyak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hendra, Kiki, Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menerima kunjungan dari Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Maksud kunjungan adalah untuk memberi dukungan sekaligus memonitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi jajaran Satpol PP di Kabupaten Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar mendapat kunjungan dari Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kunjungan tersebut disambut oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, didampingi PLT Kasatpol PP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit beserta jajaran di Pendopo Bupati Banjar Mahliga Sultan Adam Martapura. Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri Benhard E. Rondonuwu mengatakan, kunjungan dimaksud adalah untuk bersilaturahmi sekaligus memonitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi jajaran Satpol PP di Kabupaten Banjar. Bernard juga menambahkan, pihaknya memberikan dukungan karena sebagai aparat penegak perda, pihaknya harus menjadi contoh dan juga panutan bagi masyarakat, terutama dalam pelaksanaan vaksin. Hari ini kami datang ke Kabupaten Banjar melihat pelaksanaan vaksin bagi rekan-rekan saya dari jajaran Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Kami mensupport karena sebagai aparat penegak perda, kita harus menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat, terutama dalam pelaksanaan vaksin bagi masyarakat. Sementara itu, PLT Kasatpol PP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan juga dukungan yang telah diberikan, sehingga masyarakat Kabupaten Banjar tidak ragu dalam melakukan vaksinasi nantinya. Bangga atas kedatangan Pak Direktur di Kabupaten Banjar ini, dan kita ucap terima kasih. Dan ini merupakan support bagi kita semua, Satpol PP Kabupaten Banjar, bahwa beliau berkenan untuk datang ke sini. Jadi kita terima kasih beliau ya. Oke, terima kasih. Fahrizal, Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur sambut kunjungan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banjar. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan kegiatan Basnas di tahun 2021, diantaranya akan mengeluarkan paket bantuan dan uang bagi kaum duafa di bulan suci Ramadan 1422 Hijriah mendatang. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Kabak Kesra Kabupaten Banjar menyambut kunjungan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banjar di Mahliga Sultan Adam Martapura. Ketua Basnas Kabupaten Banjar Yusran Yakub menjelaskan, kunjungan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan informasi dan kegiatan Basnas di tahun 2021. Di antaranya akan mengeluarkan paket bantuan dan uang bagi kaum duafa di bulan suci Ramadan mendatang. Paket bantuan tersebut akan dibagikan di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut baik dari pertemuan tersebut dan menginginkan peningkatan kinerja Basnas di tahun-tahun mendatang. Bupati Banjar berharap Basnas bisa membangun 3 buah rumah untuk per 1 kecamatan di tahun 2021 ini dalam program bedah rumah, dan diharapkan dananya tercukupi dan bisa merealisasikan harapan untuk menolong masyarakat yang butuh perhatian dan juga kepedulian dari pemerintah daerah. Program kami dalam Ramadan adalah kami akan membagikan paket
kepada UAPA yang ada di seluruh kecamatan Banjar, 20 kecamatan itu, dan memberikan uang kontan ya, sebagai bantuan dari zakat itu bersama-sama dengan beliau nanti sampai Ramadan. Kalau tidak, kami akan langsung bagian sendiri. Kami lapor ke beliau. Nah, beliau permintaan ya, dan beliau adalah untuk tahun mulai sekarang dan seterusnya mudah-mudahan beliau berharap bahwa untuk membangun rumah bedah rumah. Nah, yang tadinya hanya kami satu kecamatan, beliau minta kalau memang dananya ada, bolehlah 3 buah satu kecamatan. Ya, kami jawab insya Allah, mudah-mudahan kalau dananya ada ya, dengan dari berdasarkan itu kita insya Allah kita akan laksanakan lagi program kita ya. Ini adalah bedah rumah 3 buah tiap kecamatan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, BPBD Kabupaten Banjar menggelar rakor pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar tahun 2021. Rakor digelar untuk meningkatkan kinerja instansi terkait dalam pencegahan serta kesiapsiagaan bencana akibat karhutla yang terkoordinir dan terpadu di wilayah Kabupaten Banjar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar menggelar rakor pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banjar tahun 2021 yang digelar di Aula Barakat, Martapura. Rakor dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, turut dihadiri Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, perwakilan Polres Banjar, perwakilan Dandim 1006 Martapura, dan diikuti seluruh stakeholder terkait. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, rakor ini merupakan tahapan pertama dalam menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait bahwa pihaknya siap menangani karhutla di Kabupaten Banjar, terutama di kawasan pertanian, perkebunan, dan kawasan lainnya. Bupati Banjar berharap seluruh elemen yang ada, baik pemerintah maupun swasta serta masyarakat, selalu mendukung program pemerintah untuk menurunkan titik panas, serta siap dalam upaya-upaya preventif, baik pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan, hingga pemadaman secara tuntas. Kita ketahui bersama daerah Banjar atau Kabupaten Banjar ini adalah salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi. Saya berharap seluruh elemen yang ada, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat, selalu mendukung program pemerintah untuk menurunkan hotspot atau titik panas, serta siap dalam upaya-upaya preventif maupun pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan hingga pemadaman secara tuntas. Sementara itu, Kalak BPBD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Irwan Kumar mengatakan, maksud dan tujuan rakor ini adalah untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, para relawan dan stakeholder dalam rangka pencegahan serta kesiapsiagaan bencana kabut asap akibat karhutla yang terkoordinir dan juga terpadu di wilayah Kabupaten Banjar. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan peran serta SKPD, instansi ketika para relawan stakeholder dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinir terpadu di wilayah Kabupaten Banjar. Umar Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, guna mendukung tercapainya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan asas gotong royong dengan terwujudnya keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang, digelar Rakerda dan Rakornis Kemitraan Program Bangga Kecantan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
Guna mendukung tercapainya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan asas gotong royong dengan terwujudnya keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang, digelar rapat kerja daerah dan rapat koordinasi teknis kemitraan program Bangga Kencana tingkat Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias Saidi Mansur, hadir bersama Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Banjar, Hajah Siti Hamidah di Komen Center Barokah Martapura. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias Saidi Mansur mengatakan, sisi strategis dari Rakornis ini yaitu bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sudah ada sejak lama untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan gizi, serta berkualitasnya manusia Indonesia yang lebih unggul dari desa, kecamatan, sampai ke kabupaten. Nurgita Tias juga menambahkan, tindakan nyata yang akan diambil yaitu meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat desa dengan memberikan dukungan kepada produk olahan lokal, peternakan lokal, pertanian lokal, dan buah-buahan lokal. Sebenarnya belum bisa dapat disimpulkan terlalu jauh, mengingat ada beberapa agenda yang lebih lanjut. Namun saya sudah menangkap sisi strategis dari Rakornis kali ini, yaitu bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sudah ada sejak lama untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan gizi serta berkualitasnya manusia Indonesia yang lebih unggul baik dari desa, kecamatan sampai ke kabupaten. Mungkin langkah nyatanya yang akan saya upayakan adalah melalui telahan tim penggerak PKK seluruh Pokja, baik Pokja 1, 2, 3, dan 4, kita akan mencoba membantu dan menyurati dari pihak pemerintah Kabupaten Banjar agar kedepannya melalui edaran surat dari Pak Bupati Banjar agar menghimbau kepada seluruh instansi baik sifatnya BUMN maupun pemerintahan yang ada di Kabupaten Banjar dapat diupayakan menggunakan produk olahan lokal, peternakan lokal, pertanian lokal, dan juga buah-buahan lokal. Sehingga saya rasa ini menjadi tindakan yang strategis yang dapat diupayakan oleh pemerintah setempat untuk memberikan pemulihan ekonomi yang tentunya juga lebih cepat terhadap penjualan produk lokal yang ada di desa, kecamatan, sampai ke kabupaten. Saya rasa itu. Lydia, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Izati dan saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.